Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang galat atau error. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arifatul Maya Khalida dengan NIM 2406012212003 dan teman saya Tirza Aurela Wijaya dengan NIM 240601221300047 dan Saya Dinda Rizka Amdasati 240600122140139. Saya Mutia Zafira Sahna yang bernama Mutia Zafira Sahna dengan NIM 240601221300071. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang galat. Galat adalah penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak atau yang benar dari penyelesaian analitis. Penyelesaian numerik akan memberikan kesalahan atau galat terhadap nilai eksak. Galat atau kesalahan didefinisikan sebagai selisih antara nilai eksak sebenarnya dan nilai perkiraan atau pendekatan. Galat memiliki rumus nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Kemudian di sini galat ada 3. Yang pertama ada galat mutlak. Galat mutlak yaitu jika tanda positif atau negatif tidak dipertimbangkan. Yang kedua ada galat relatif. Galat relatif yaitu galat yang dinormalkan terhadap nilai sejatinya atau disebut juga galat relatif sejati. Kemudian ada galat hampiran. Galat relatif hampiran dengan menggunakan pendekatan lelaran atau iteration. Yes. Secara matematis, galat itu digambarkan seperti ini ya teman-teman. Nih kalau galat yang biasa itu ya biasa aja, nilai sejati kurang nilai hampiran. Kalau yang mutlak itu dia ada tanda mutlaknya karena dia nggak memedulikan positif dan negatifnya. Nah kalau galat relatif itu adalah nilai galat mutlak per nilai sejati dikali 100%. Kalau galat relatif hampiran, dia itu galat mutlak per nilai hampiran dikali 100%. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Misalkan nilai sejati adalah 10/3 dan nilai hampiran adalah 3,33, maka galat mutlak dan galat relatif serta galat hampirannya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau galat biasa ya udah tinggal dikurangi. Kalau galat mutlak itu tidak mempedulikan positif dan negatifnya. Kalau galat relatif seperti tadi yang di slide sebelumnya, yaitu berarti galat mutlak diperin sama nilai sejati. Nah ini hasilnya. Kalau yang hampiran itu berarti galat mutlak diperin nilai hampirannya. Ini hasilnya. Selanjutnya ada sumber utama galat, yaitu ada 2. Yang pertama ada galat pemotongan. Baca Mai. Galat pemotongan biasanya merujuk pada galat yang disebabkan oleh penggantian ekspresi matematika yang rumit dengan rumus yang lebih sederhana. Contohnya, hampiran fungsi cos X dengan deret Taylor sekitaran X0 adalah seperti ini. Jadi nilai hampirannya itu yang ini doang, sedangkan ini adalah galat pemotongannya. Sedangkan kan nilai aslinya itu kan yang seluruhan ya. Nah ini hampirannya terus ini galat pemotongannya gitu, kira-kira. Selanjutnya kita akan membahas sumber utama galat yang lain, yaitu adalah galat pembulatan. Nah, galat pembulatan adalah galat yang timbul akibat keterbatasan komputer atau pada kalkulator dalam mempresentasikan bilangan real. Contohnya begini, pada kalkulator itu 1/6 didefinisikan sebagai 0,1666666. Padahal 0,166 ini tidak akan pernah tepat pada atau setara dengan 1/6, sehingga dibulatkan menjadi 4 digit pada biasa penulisannya, yaitu 0,1667. Sehingga nilai galatnya tadi kan disebutkan bahwa rumus galat adalah nilai sejati dikurangi nilai hampirannya. Maka nilai galatnya itu menjadi 1/6 dikurangi 0,1667. Nah, galat pembulatan ini kan tadi timbul akibat penggunaan alat hitung, misalnya pada kalkulator atau komputer yang kemampuannya ini terbatas. Terjadi pada komputer yang disediakan beberapa angka tertentu. Misalkan pada penjumlahan 9,2654 ditambah 7,1625 itu menghasilkan 16,4279, terdiri dari 6 angka signifikan, sehingga pembulatannya ini menjadi 16,428. Selanjutnya ada aturan pembulatannya. Gimana sih kita tahu pembulatannya aturannya? Yang pertama adalah kurang dari 5, maka angka yang ke n itu tidak berubah.
Yang kedua, lebih besar dari 5, maka angka ke n itu bertambah 1. Jika tepat 5, maka angka ke n bertambah 1 jika angka ke n-nya itu ganjil, sedangkan yang lainnya tepat. Selanjutnya kita akan membahas angka signifikan. Nah, angka penting itu bisa disebut juga angka signifikan, yang merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Nah, contoh angka signifikan itu yang pertama ada angka seperti 54,135. Nah, itu kan mempunyai 5 angka penting, yaitu 54, 5, 4, 1, 3, dan 5. Nah, yang kedua itu ada angka 0,1675. Nah, itu mempunyai 4 angka penting aja, yaitu 1675. Nah, yang nolnya itu tidak dihitung karena dihitungnya setelah koma saja, jadi nolnya tidak ikut. Nah, yang ketiga itu ada angka 0,00089. Itu mempunyai 2 angka penting saja, yaitu 89. Nolnya tidak ikut. Nah, lalu ada angka 278.300. Itu mempunyai 6 angka penting, yaitu 278300. Jadi semua angkanya itu terhitung kan. Nol-nolnya itu terhitung karena 278 itu termasuk bilangan bulat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.